Halo semuanya, welcome back to podcast, seri spesial dari POVBK. Karena semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat, semuanya dari perspektif yang dekat sama kamu. Bareng aku, Ocha, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pasang earphone, cari posisi ternyaman kamu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu kita yang sangat keren pada hari ini. Oke, di sini sudah ada bersama kakak-kakak yang sangat manis, ya. Bersama saya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Oke, halo Genrikers, saya Aldira Rafa Maulidi Putra, kerap dipanggil Aldira atau Rafa, Kak. Saya dari Duta Genre Kota Batu. Kebetulan saya juara 2 pada tahun 2025. Wow, keren sekali. Salam kenal ya Kak Rafa dan selamat datang di podcast di episode kali ini. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai keluarga yang sehat itu seperti apa sih ya Kak Rafa. Nanti akan kita bahas bersama di podcast kali ini. Nah, terima kasih ya Kak sudah mau datang pada episode kali ini berbincang-bincang bersama teman-teman yang ini mostly mungkin yang akan nonton dari mahasiswa BK. Ya. Oke. Nah, Kak Rafa kesibukannya akhir-akhir ini selain menjadi duta genre, apa sih kesibukan yang lain mungkin boleh diceritakan? Oke, boleh banget nih, Mbak. Kalau misalnya di lingkungan rumah tentunya membantu orang tua ya, karena ini lagi liburan Oh ya, Mbak. iya, liburan Kalau ya. misalnya di kota, selain jadi Duta Genre, saya ikut di Forum Anak. Jadi di koordinator divisi 5. Nah, kalau di Universitas Negeri Malang sendiri, saya ikut himpunan mahasiswa ilmu komunikasi seperti itu, dan juga ada beberapa ya alhamdulillah ada job-job MC gitu Kak yang sedang saya lakukan di pekan-pekan liburan ini gitu. Oke, wow, berarti sangat-sangat padat ya teman-teman ya. Kesibukannya ini sangat padat walaupun di hari libur tetap produktif ya Kak ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, dengan kesibukannya Kak Rafa tadi, kalau lagi penat atau sibuk dengan berbagai kegiatan, biasanya Kak Rafa recharge energinya itu dengan hal apa sih? Sebenarnya kalau misalnya saya lagi sendiri itu pengennya itu di keramaian. Tapi kalau misalnya udah di keramaian itu kayak capek gitu ya. Jadi kalau misalnya cara saya untuk recharge energi adalah diam di kamar. Oke. Itu cara saya untuk bisa mengembalikan mood dan juga semangat saya kembali gitu. Diam di kamar dan tidur mungkin ya Kak ya? Tidur bisa, rebahan, lagi scroll TikTok kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman BK yang nonton ini juga banyak sekali yang merecharge energinya itu sama dengan Kak Rafa ya. Nah, mungkin Kak Rafa kita kan hari ini di bulan-bulan ini akan mendekati Hari Keluarga Nasional ya Bener Kak banget. ya. Mungkin dari Kak Rafa sendiri sebagai duta genre bisa dijelaskan kepada teman-teman sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan Hari Keluarga Nasional dan kenapa peringatan ini tuh masih relevan untuk remaja serta mahasiswa saat ini? Oke, baik, terima kasih Kak Ocha. Jadi untuk Hari Keluarga Nasional ini kalau bisa disingkat itu adalah Harganas. Nah, Hari Keluarga Nasional ini itu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni pada setiap tahunnya. Jadi adanya Hari Keluarga Nasional ini itu mengingatkan kita bahwasanya keluarga sebagai fondasi utama untuk membangun sebuah bangsa. Dan kenapa sih kok kita sebagai remaja itu masih relevan dengan adanya Hari Keluarga Nasional gitu ya? Mungkin beberapa anak itu menganggap bahwasannya keluarga itu hanya tugas dari orang tuanya, melainkan kita di sini tuh sebenarnya sebagai arsitek di masa depan gitu loh Kak. Karena dari setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kalau sebagai orang tua tentunya mendidik anak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai anak juga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing seperti itu. Itu yang harus kita pahami ke depannya bahwasanya setiap anak dan anggota keluarga itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing seperti itu, Kak. Oke, berarti keluarga itu bukan hanya tentang satu orang Bener saja banget, ya bukan Kak ya, hanya satu tetapi semua yang ada di dalam keluarga itu berperan aktif Iya. untuk membangun keluarga yang sehat Bener gitu ya Kak ya. Oke, nah yang selanjutnya nih Kak, kenapa sih kok peran keluarga itu tetap sangat penting ya bagi perkembangan remaja di era digital, terutama dalam menghadapi tantangan komunikasi, pendidikan, pergaulan, dan perencanaan masa depan. Oke, kalau misal pada zaman dulu nih ya, duta genre atau generasi berencana atau PIKR itu yang
yang harus diselesaikan pada saat dulu itu adalah masalah stunting. Jadi masalah stunting dulu itu sangat tinggi banget. Tapi untuk di zaman sekarang, stunting itu sudah mulai turun angkanya. Sehingga kalau misal tantangan utama pada saat ini adalah di digital itu sendiri. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk membantu anak itu mengarahkan gitu loh. Jadi orang tua itu menjadi fasilitator kepada anaknya. Nah, bagaimana sih menjaga komunikasi dari orang tua dan anak? Tentunya bagaimana orang tua itu bisa mengarahkan anaknya untuk menggunakan media digital dengan baik gitu. Dan kita di sini juga sebagai konselor sebaya tentunya juga membantu anak-anak atau remaja untuk menggunakan media digital itu dengan bijak seperti itu. Kalau misal kita lihat melalui media sosial, misal kita lihat di TikTok gitu ya Kak, mungkin ada beberapa anak yang menjadi selebgram dan juga ada yang konten day in my life menceritakan kehidupannya dalam sehari-hari gitu ya. Ada sebagian anak itu menganggapnya adalah kegiatan yang positif. Jadi dia itu terinspirasi dengan kegiatan yang day in my life-nya seperti itu. Tapi juga ada anak yang FOMO, mengikuti tren saja gitu tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Dan juga kalau misal kita lihat di media sosial, contohnya di TikTok lagi, ada beberapa anak yang memang menghujat jadinya. Jadinya itu kan cyberbullying. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang sangat krusial pada zaman sekarang dan juga menjadi tantangan utama bagi generasi remaja seperti itu. Oke, berarti boleh saja menggunakan media sosial, Benar tapi banget. tetap harus ada pendampingan dari Iya, orang tua benar ya, banget, Kak Kak. ya. Iya. Utamanya sekarang anak-anak kecil-kecil itu juga banyak yang sudah menggunakan gadget soalnya ya, Benar. Kak. Oke, nah baik. Menurut Kakak sendiri, seperti apa sih Kak ciri-ciri keluarga yang sehat dan berkualitas, serta bagaimana cara membangun komunikasi yang positif antara orang tua dan anak di tengah kesibukannya keluarga itu masing-masing? Oke, kalau misalnya dari materi yang sudah saya pahami, bahwasannya keluarga yang sehat dan berkualitas itu ada terpenuhinya 8 fungsi keluarga. Jadi ada fungsi dari keagamaan, selanjutnya sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan juga dari lingkungan. Dan dari poin-poin itu tadi juga ada poin-poin yang harus terpenuhi juga. Yang pertama adalah dari fungsi keagamaan. Tentunya kalau misalnya kita memiliki anak dan juga dia baru lahir, kita sebagai orang tua harus menuntun dia dan juga mengenalkan agamanya seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya dalam agama Islam, anaknya baru lahir, berarti kan di telinga kanan akan diazani, di telinga kiri akan dikomatin. Salah satu hal itu akan terpenuhinya dari fungsi keluarga di bidang fungsi keamanan, seperti itu. Terus yang kedua adalah dari fungsi sosial budaya. Tentunya dalam sebuah keluarga, itu pasti memiliki budaya masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kita di sini sebagai orang tua untuk bisa mengenalkan budaya dalam keluarga itu seperti apa. Contohnya kalau misalnya di malam hari kita makan bareng. Terus kalau misalnya mau sholat, pasti sholatnya berjamaah. Nah, itu adalah suatu budaya yang memang sudah diterapkan dari dulu dan diteruskan kepada anaknya seperti itu. Selanjutnya adalah cinta kasih. Tentu ya, kalau misalnya cinta kasih, bagaimana kita di sini untuk bisa memberikan kasih sayang terhadap orang tua ke anak dan juga sebaliknya seperti itu. Dan selanjutnya adalah di perlindungan. Nah, dari fungsi perlindungan ini kalau misal kita kaitkan dengan forum anak itu juga ada, Kak. Jadi kalau di forum anak itu ada 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Nah, kalau misalnya di hak anak itu ada di poin ketiga, tapi kalau misalnya di fungsi keluarga ini ada di poin keempat. Nah, perlindungan ini sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya anak-anak atau remaja itu memang dilindungi oleh pemerintah. Dan untuk tugas dari orang tua adalah melindungi dari fisiknya dan juga dari psikisnya. Jadi bagaimana orang tua itu yang pertama adalah melindungi dari segi fisiknya. Kalau misal kita lihat di sosial budaya tadi, bahwasanya orang tua juga harus memberikan informasi bahwasanya budaya kita adalah menggunakan pakaian yang tertutup gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sosial budaya sudah diterapkan, otomatis dari perlindungan orang tua ke anak di bidang fisiknya berarti kan sudah terpenuhi. Dari psikisnya, bagaimana orang tua itu bisa melindungi anaknya dari kekerasan, mungkin kekerasan verbal, cyberbullying dan lain sebagainya, memang mengarahnya ke psikis anak seperti itu. Selanjutnya adalah di reproduksi. Nah, dari reproduksi ini adalah memang yang poin penting yang dilakukan pada generasi remaja pada saat ini untuk bisa memberikan edukasi terhadap bagaimana sih reproduksi yang sehat terhadap remaja seperti itu. Selanjutnya adalah sosialisasi dan juga pendidikan. Tentunya kita sebagai orang tua itu harus menjadi pendidik utama bagi anak kita. Tentunya kita di sini sebagai saya calon ayah dan ibunya calon ibu, gitu. Bagaimana kita di sini untuk bisa memberikan pelopor yang baik kepada anak kita nantinya. Gitu. Selanjutnya adalah di
Ekonomi. Nah, di ekonomi ini adalah kalau misalnya kita sebagai orang tua tentunya bagaimana kita di sini bisa memanajemen uang gitu. Tapi kalau kita mau mengajarkan ke anak, berikan kita contoh misalnya menabung ke anak. Berarti kan itu sudah menjadi salah satu contoh dari fungsi ekonomi. Dan yang terakhir adalah dari lingkungan. Nah, bagaimana kita di sini sebagai orang tua untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau misalnya ada warga lagi gotong royong, ya kita juga harus mengajak anak kita untuk membantu dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih caranya agar keluarga ini bisa sehat dan berkualitas? Tentunya dari 8 fungsi itu tadi juga harus terpenuhi. Dan salah satu contohnya adalah kalau misalnya mungkin dari teman-teman masih ada yang makan malam bersama keluarga tapi pegang HP sendiri-sendiri. Nah, itu banyak banget ditemukan kayaknya, Kak. Bener banget, Kak. Tapi salah satu solusinya adalah boleh seperti itu, tapi jangan pegang HP. Dari hal itu pasti akan ada poin-poin atau mungkin waktu tertentu untuk bisa berkomunikasi dari kita kepada orang tua, kayak gitu. Berarti ada 8 poin ya tadi Bener Kak yang banget, Kak. disampaikan. Ini juga menjadi insight baru bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman yang nonton ini. Iya. Karena saya juga baru tahu dan pertama kali mendengar, mungkin saya pernah mendengar yang tentang hak anak itu saja. Bener banget. Gitu. Nah, kita lanjut ya Kak ya. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Rafa terkait duta genre itu sendiri atau mungkin yang dimaksud dengan generasi berencana. Gimana sih kaitannya dengan keluarga, terus program atau kegiatan apa aja yang dilakukan genre ini untuk membantu remaja mempersiapkan masa depannya? Oke, kita bahas genre nih Mbak ya. Kalau misalnya dalam genre itu ada salamnya. Kalau misalnya saya bilang salam, genre jawabnya salam. Gitu. Oke, salam. Salam ya. Jadi sebenarnya ini tuh ada artinya. Jadi 0 ini adalah zero. Oke. Jadi zero katakan tidak kepada 3 poin. Yang pertama adalah katakan tidak pada pernikahan dini, yang kedua katakan tidak pada seks pranikah, dan juga katakan tidak kepada nafsa, narkotika, zat psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Pasti kakak dan teman-teman juga sudah tahu ya terkait hal itu. Dan tugas dari genre sendiri adalah tentunya mensosialisasikan terhadap triad KRR ini tadi. Jadi ini disebut dengan triad KRR. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dengan pusat informasi dan konseling remaja atau biasa yang disebut dengan PIKR. Seperti itu. Udah tahu nih kakaknya? Iya, kalau saya kebetulan ada teman yang ikut PIKR juga, jadi sering lihat dia berkegiatan juga. Jadi kalau saya sendiri memang sudah tidak asing dengan PIKR itu sendiri. Tapi mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang masih belum tahu terkait genre maupun PIKR itu sendiri ya. Dan saya juga baru tahu kalau misalkan ini ternyata bukan hanya sekedar bukan hanya logo gitu saja ya, tapi ada ternyata artinya, ada artinya. KRR gitu. Oke, menarik banget ya Kak Rafa ya. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Rafa. Kenapa sih remaja itu perlu mulai merencanakan masa depan anaknya sejak dini ya? Walaupun kita sekarang masih mahasiswa ya, tapi mungkin ada dari beberapa teman-teman yang sudah merencanakan ketika nanti pernikahan anaknya itu mau dibawa kemana, diarahkan kemana. Dan apa peran keluarga, khususnya orang tua ya Kak ya, dalam membantu anak menentukan pendidikan, terus juga karirnya dia di masa depan maupun tujuan hidupnya agar menjadi generasi yang lebih siap nih menghadapi masa depan. Oke, kalau misalnya dikaitkan dengan generasi berencana, berarti kan kita sebagai generasi berencana merencanakan 10 sampai 20 tahun ke depannya harus seperti apa? Pasti kan terstruktur, sukses, dan juga memiliki keluarga yang sehat berkualitas. Betul. Tapi kalau misalnya dari awal adalah gagal merencanakan, berarti kan kita ke depannya adalah merencanakan kegagalan. Betul sekali. Otomatis kita di sini sebagai remaja atau mungkin sebagai mahasiswa tentunya harus bisa mempersiapkan 10 sampai 20 tahun ke depannya itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya kita sudah mungkin saya mau umur 25 nih. Berarti saya sudah ada plan masing-masing seperti itu. Dan fungsi dari keluarga atau orang tua itu ke anaknya itu seperti apa? Tentunya sebagai orang tua itu tidak mendikte anaknya, melainkan kita di sini sebagai orang tua harus menjadi fasilitator atau mentor kepada anak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan Gen Z gitu ya. Kita itu sebenarnya butuh rumah untuk curhat, bukan butuh rumah untuk curhat lalu dihakimi. Itu yang paling krusial pada saat ini gitu Kak. Jadi tugasnya orang tua adalah untuk membantu mengarahkan kita sebagai anak untuk mengetahui bakat, minat dari akademiknya, non-akademiknya, dan juga kemampuan kita itu seperti apa. Jadi orang tua itu harus bisa mendukung dari anaknya sendiri. Kalau misalnya kita kaitkan juga negara pada saat ini, kita kan juga sedang menggencarkan bahwasanya generasi emas pada tahun 2045 itu betul ya. Sekali. Berarti generasi berencana itu juga membantu merencanakan generasi emas pada tahun 2045 seperti itu. Oke, kalau dari yang Kak Rafa sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan ya Kak ya. Sebagai
orang tua di masa depan, kita juga sebenarnya harus bisa memahami diri kita juga ya Bener. Kak ya. Baru Iya. kita bisa membimbing anak-anak kita di Bener masa banget, depan. Oke, nah kalau dari sudut pandang kesehatan keluarga dan kependudukan nih Kak Rafa, gimana sih Kakak melihat pilihan untuk tidak memiliki anak? Kan banyak banget nih sekarang yang mau child free Bener. dan yang sebagainya itu. Nah, serta hal-hal apa sih yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang itu mengambil keputusan tersebut? Kalau misalnya kita lihat atau dengar child free itu kayaknya lagi banyak trennya itu di Jepang atau kalau nggak Korea gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di negara kita Indonesia, ada beberapa teman saya memang pengennya itu child free. Tapi setelah saya mendengar itu saya kayak diem dulu. Kenapa ya? Apa ya kok dia memutuskan untuk child free dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya hal itu kembali ke diri mereka sendiri. Keputusannya untuk ke masa depannya seperti apa. Tapi menurut saya, child free menurut saya adalah sesuatu hal yang tidak saya butuhkan pada saat ini gitu loh. Karena saya juga butuh penerus untuk kehidupan dari keluarga saya sendiri Betul gitu. sekali. Jadi juga ada beberapa hal yang memang menjadi salah satu apa ya Kak namanya? Poin-poin penting untuk bisa apakah saya memutuskan untuk child free atau enggak itu tergantung dari dirinya sendiri gitu. Gitu sih Kak. Mungkin teman-teman itu memikirkan untuk child free karena sekarang kan banyak sekali ya Kak ya permasalahan-permasalahan rumah tangga Benar yang banget. kita lihat. Mungkin orang tuanya belum bisa mendidik dengan baik Iya. anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu mohon maaf memilih jalan yang Memilih salah jalan yang salah, benar. gitu-gitu. Nah, Dan mungkin ada sedikit trauma ya iya. terhadap permasalahan itu sehingga dia memutuskan untuk child free, tidak memiliki anak biar tidak terulang lagi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misal mengikuti generasi berencana, berarti kan tentunya dia sudah paham untuk bisa menjadi orang tua yang baik seperti apa kayak gitu sih Kak. Nah, berarti kembali lagi ke 8 poin Bener tadi ya, banget. Kak ya. Iya. Jangan lupa ya, teman-teman. Oke, nah next ya, Kak ya. Selama ini program keluarga berencana atau yang biasanya kita sebut KB ya, sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak pembagian peran yang ideal antara laki-laki dan juga perempuan dalam program KB ini sendiri? Dan sejauh mana metode KB bagi laki-laki dapat menjadi bagian dari solusi perencanaan keluarga? Oke, mungkin ini adalah sesuatu hal yang memang kuno jadinya ya, karena sebenarnya untuk permasalahan tadi itu sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita lihat dan juga banyak yang ada di lingkungan saya itu memang dari perempuan yang ada KB-nya kayak gitu kayak. Tapi kalau misalnya kita dari laki-laki juga ada mencegahnya. Salah satunya adalah menggunakan pengaman kalau misalnya mau berhubungan dan tapi harus menikah dan sah terlebih dahulu. Itu sih poinnya. Oke, jadi bukan hanya perempuan Benar saja ya banget, Kak bukan ya hanya yang perempuan. bisa KB, Iya, laki-laki juga laki-laki bisa. juga memiliki peran penting dalam KB Nah. seperti itu. Oke, nah di masyarakat ini kan masih ditemukan pernikahan yang dilandasi selain cinta ya Kak ya, mungkin karena paksaan atau mungkin tuntunan sosial ataupun tekanan dari keluarga, atau juga sekarang banyak sekali yang namanya istilahnya lavender marriage. Iya. Nah itu maupun pernikahan kontrak gitu-gitu ya Kak ya. Nah menurut Kak Rafa sendiri, bagaimana sih Kak dampak bentuk-bentuk pernikahan yang mungkin dipaksa atau lavender marriage tadi itu dampaknya itu gimana terhadap hubungan, terus kesehatan psikologis dari pasangan itu sendiri, lalu juga ketahanan keluarga di jangka panjang. Sebenarnya kalau misalnya kita simpulkan dari permasalahan tadi adalah pernikahan non asmara ya, Ah, tidak iya, ada betul. cinta dari kedua belah pihak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kedua belah pihak ini tidak ada cinta, berarti kan 8 fungsi keluarga tadi tidak terpenuhi karena memang dia menikah dengan keterpaksaan. Jangka panjangnya pasti akan ada misil KDART dan lain sebagainya yang memang akan mengarah ke perempuannya dan juga ke laki-lakinya. Karena tidak ada kematangan dari perempuan dan juga laki-lakinya untuk bisa membangun sebuah keluarga yang sehat dan berkualitas. Dan tentunya kalau misalnya kita ingin mencegah, tentunya kembali lagi Kak untuk memahami beberapa poin yang memang harus kita persiapkan untuk menjadi orang tua nantinya, seperti itu. Oke, berarti Nono ya teman-teman Nono ya. untuk melakukan pernikahan yang tidak dilandasi oleh Bener banget, cinta iya. gitu ya Kak Dan ya. kalau misalnya kita lihat dan juga kita tali urur ke dulu, itu banyak sekali mungkin perjodohan dan lain Ya, sebagainya. betul sekali Itu Kak Rafa. jadinya adalah cerai kan Kak. Nah, maka dari itu kalau bisa teman-teman bisa menikah dengan temennya matang terlebih dahulu dan juga
untuk bisa menjadi seorang ayah dan juga calon ibu yang memang sehat dan berkualitas ke depannya, seperti itu. Oke, dicatat baik-baik ya teman-teman itu ya. Nah, Kak Rafa, mungkin boleh dikasih tahu harapannya Kak Rafa terhadap keluarga-keluarga Indonesia di masa depan. Mungkin untuk saya sendiri atau mungkin teman-teman yang nonton ini, apa sih harapannya Kak Rafa? Oke, harapannya terlebih kepada diri saya sendiri dulu dan juga kepada teman-teman semuanya bahwasanya kita di sini harus bisa merencanakan untuk masa depan kita seperti apa. Misal kalau misalnya sudah punya target dan lain sebagainya, sebenarnya kalau dari BKKBN itu untuk perempuan itu minimalnya di angka 21 tahun, kalau misalnya di laki-laki 25 tahun. Jadi tergantung ke diri kita sendiri untuk target menikahnya itu di kapan. Dan misalnya kalau kita sudah punya target, berarti kan sebelum kita menikah harus sudah memahami dari beberapa hal yang memang sudah kita akan jalani dalam keluarga tersebut gitu ya. Tentunya kita di sini saya harapkan adalah untuk bisa merencanakan mulai sekarang untuk masa depan kita nantinya seperti apa. Dengan mengikuti kegiatan sosial dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan teman-teman akan membantu teman-teman akan bisa memiliki keluarga yang sehat dan berkualitas seperti itu. Oke, nah kalau itu tadi harapan dari Kak Rafa, mungkin boleh dikasih pesan nih ya Kak, untuk teman-teman yang mendengarkan ini, khususnya remaja dan juga mahasiswa, dalam memaknai Hari Keluarga Nasional di bulan Juni ini. Oke. Pada tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional yang dimana memang mengingatkan kita bahwasannya keluarga menjadi fondasi pertama dalam membangun sebuah bangsa dan kita sini sebagai generasi remaja atau Gen Z dan lain sebagainya itu harus bisa mempersiapkan mulai sekarang untuk bisa menjadi generasi emas pada tahun 2045. Dan kalau misalnya buat teman-teman semuanya kalau misal berada di lingkungan yang kurang baik ya tentunya bagaimana bisa memanajemen dirinya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu dan tetap menjadi remaja yang bisa untuk menampung dan juga bisa mengeluarkan bakat dan minatnya seperti itu, explore diri lah seperti itu. Oke, explore diri ya teman-teman. Sebelum kalian merencanakan sebuah keluarga, pasti kayaknya dari teman-teman ini juga mendamba-dambakan keluarga yang baik di masa depan ya Kak. Soalnya saya sering lihat tuh di konten TikTok ya. Kayak misalkan ada Pak Sutri yang posting kegiatannya Wen ya, gitu-gitu ya Kak ya. Benar, Kak. Nah, itu mungkin teman-teman dari pembahasan kita pada podcast kali ini bisa dicatat dan disimak baik-baik nih. Ada 8 poin juga tadi yang penting yang sudah disampaikan oleh Kak Rafa itu bisa menjadi pegangan kalian untuk merencanakan keluarga yang baik di masa depan gitu ya Kak. Nah Kak Rafa ini sudah di penghujung episode dan nggak kerasa teman-teman ini pembahasan kita lumayan menarik ya pada podcast kali ini dan ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru buat kamu sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa atau remaja akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. Jangan lupa follow dan share POVBK biar makin banyak teman-teman kita yang bisa dapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat setiap cerita selalu punya sudut pandang. Terima kasih Kak Rafa. Ya, terima kasih.